what's up, everybody? Welcome to the second episode of Deep Cuts. Our guest today is Toko Sebelah Vintage, aka Jessica Chang. So, yeah, it's a sunny afternoon in Jakarta. I have my coffee here, and we're ready to talk with Jessica, aka Toko Sebelah Vintage. How are you guys doing? I hope everything is fine. You're healthy. Stay away from unnecessary drama. Stay away from negativity, and keep semangat berdagang vintage. That's the most important thing. Dan sehat-sehat terus. So, yeah, we're waiting for Jessica to come in. And we're gonna talk about a lot of things today. I think one of the good things is gue juga udah kenal sama Jessica. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang I don't know. I feel like it's gonna be easier to ask her rather than other guests because I already knew her. But we'll see. Halo. Hai. Hai Reza. This is just another Thursday. Iya dong, another Thursday buat kita. Apa kabar, Jess? Oke. Anak-anak gue baru pergi berenang bentar. Jadi Oh, the house is quiet. oke. Biasa jam segini berarti jam aktif-aktifnya. Kemarin kayak pas lu ngajak tuh kayak mereka dua-dua lagi gendongan deh. Kayak naik seesaw. Anak lo tuh yang cowok sama cewek bedanya berapa tahun sih, Jess? Pas 3 tahun. Jadi both of them tuh birthday cuma beda 10 hari. Jadi satu 19, Oh, satu 29 September. Tapi pas 3 tahun. oke. Very interesting. Alright, kita mulai. Kita Sip. mulai dengan tell us about yourself. Silakan. The floor is yours. Oke. Ya, hai semua. Kalau yang pada belum tahu, nama aku Jessica. Aku dari toko sebelah, Vintage. And ya, ask away, nanya aja. Aku santai hari ini dengan Reza. Dan pengalaman kita di Vintage selama setahun ini. Bukan pengalaman kita, pengalaman lo. Gua nggak ikutan. Gue di sini nanya-nanya aja. Kan gue Kita juga udah dapat. dulu, Kita juga udah dapat banyak pertanyaan dari orang-orang yang nanti bakal gue tanya-tanyain juga. Oke, untuk mulai kayak biasanya, gue yang pengen pertama ditanya adalah pasti kayak ceritanya pertama terjun ke dunia vintage tuh gimana? terbang ke dunia vintage ya gimana ya, kayak gue sih jujur kayak even sebelum gue ikut vintage kayak gue sih selalu demen banget sama pop culture, terutama kan kayak pop culture tahun 80 akhir sampai 90-an lah ya. Soalnya kayak gue sendiri kayak mungkin karena mengalami sendiri, jadi it's more of childhood memory kali ya, dari masa-masa gue grow up. Terus itu pun kayak karena gue dari kecil I've been grateful untuk terekspos dengan pop culture yang dari US juga, di sini pun juga. Even though kayak pas gue kecil gue sekolahnya juga sekolah lokal pas awal-awalnya, kayak gue inget banget kayak pop culture Amerika tuh kental banget pas tahun 90 kayak dengan Michael Jordan dan kayak dengan boyband ternama pas masa-masanya. Jadi kayak emang
buat gue sih more of nostalgic sih buat vintage. Terus jadi kayak pas gue awal-awal masuk vintage, to be honest, kayak lihat bajunya sih doyan aja sih, suka grafiknya. Terus kayak ada beberapa baju juga yang kayak gue inget kayak oh kayaknya gue pernah lihat deh baju ini, kayak siapa yang pakai, atau kayak oh iya gue inget nih kayak konser ini juga gitu pada masanya juga. Dan juga ketolong dengan kayak suamiku, kayak dia juga kayak sangat-sangat kayak love pop culture kayak pada masanya karena he lived through it as well. Jadi kayak buat aku pas awal-awal vintage, to be honest kayak elang dulu sih, nggak sengaja. Jadi kita berdua nggak sengaja pas pandemi 2020 awal-awalnya kita stay at home, uh, salah satu malamnya kayak elang bilang kamu nggak lihat nih kayak ada yang jualan gitu, kamu jualan apa, terus itu kayak jualan second hand deh kayak baju-baju bekas gitu. Kok iya ya, terus kayak it was apa ya, kayak steal deal, Mas Dewa punya steal deal, terus kayak Oke. Oh, berarti langsung dari live ya? iya dari live, buat aku sih dari live. Bener-bener Oke. kayak belajar dari nol sih bisa dibilang. Vintage ya kayak nontonnya kayak bingung, yang pasti selalu kayak bingung karena sangat-sangat teknis ya pas awal-awalnya, soalnya kayak oh ya ini ini tagnya ini, atau nggak ada tag, printed tag, single stitch, double stitch, gambarnya ini. Terus yang seperti biasa ya awal-awalnya ya nggak tahu kan kayak apaan gitu, kayak ini pentingnya apa, kayak lihat tag, lihat kayak stitchingnya. Paling kayak waktu itu pas awal cuma lihat ya kondisinya oke, nggak terlalu bolong-bolong amat, nggak terlalu lucu amat, harganya murah, ya belilah. Jadi benar kayak beli karena suka aja. Jadi ya mula-mulanya sih dari nonton live sih, jujur kayak bener nol pengalaman sebelumnya. Oke. Tapi kalau misalkan dari sebelum itu suka misalkan kayak thrifting gitu, kayak lu tuh pernah tinggal di negara lain juga kan ya? Jadi kayak gue thrifting kayak konsepnya sendiri, nggak nggak sesuatu yang gue belum pernah dengar. Kayak sebelumnya pas gue kuliah, gue ada beberapa teman yang udah demen yang namanya thrifting gitu. Kayak mereka yang suka kayak oh ya ada Sunday market, atau kayak oh ya ada tempat loak yang mereka sering datengin gitu, kayak pasar-pasar gitu lokal yang menjual ya second hand, vintage atau pre-love, mereka datang, mereka beli. Jadi konsep itu buat aku tuh nggak terlalu baru, ya pasti. Tapi aku nggak pernah yang terlalu serius nekunin waktu itu, kayak cuma kayak oh ya lihat barang lucu, itu pun kayak nyampur-nyampur waktu itu, kayak lihat vinyl lucu lah, atau kayak mungkin kayak tas lucu, pre-love yang kayak masih kondisinya bagus, atau kayak jewelry, perhiasan, ya ada lah pernak-pernik. Tapi kalau kau sendiri kayaknya itu jarang, aku bilang. Oke. Pertanyaan berikutnya sama banget sama yang terakhir ditanyain. Yang lo ingat lo pertama kali beli baju di dunia vintage ini apa? Pas awal-awal kan ya pasti banyak yang nggak vintage tuh, yang kayak oh ya lucu-lucuan beli gitu. Tapi jujur masih dikit nih baju pertama vintage. Ada dua, ya ada dua ini. Yang menjual kayak nonton deh. Nih guys, baju vintage pertama yang aku miliki, satu dari Atan, dan satu lagi dari K, We Got Trip. K. Oh. Iya. Dan dua-duanya masih di sini. Ini dari Atan. Ini baju dari Atan. Julian Lennon, anak Julian Lennon. Oke. Ini baju album dia. Oke. Tag-nya juga tag chat. Ini tag 80-an. Oh, Enfield lama itu kan ya?
And selama kita lucu banget, 80 banget. Bagus banget. Skip. Ini dari apa? Dari salah satu live dia yang pertama-tama, yang sampai malam, sampai jam 3, 4 pagi. Dan ini dari K. George Michael. Oh, keren banget. Oke. Iya. Ini aku simpan karena sentimental value juga. Ini Haynes. Terus ada Beckett George Michael. Simple. Keren. Tapi aku sayang banget sama baju ini. So, shout out to K, Nathan. Karena ini mengingatkan aku pas awal-awal mulai vintage. Dulu tuh gue ingat juga pertama kali, jadi tuh gue mulainya tuh juga bener-bener jualan koleksi aja gitu kan, Jess. Kayak gue emang dari dulu nyokap bokap gue juga ngenalin sama thrifting, tapi kayak ya gue beli apa yang gue suka aja gitu, nggak tahu gue kalau misalkan ini bisa dijual lagi gitu. Terus ternyata pas lagi pandemi kayak aduh ini gue kebanyakan baju di ini, lumayan deh jual-jualin, nambah-nambahin koleksi gitu. Gue ingat banget orang-orang pada beli nih baju, tapi kayak gue jadi gue juga jadi ikutan belanja karena lo jadi terekspos sama ada ini gitu. Dan yang pertama gue beli itu Picasso. Gue beli baju Picasso, terus ternyata di gue kecilan, terus gue jual ke lo, itu yang pertama kali. Oh iya, benar sekali itu Picasso. Itu emang kecil itu baju, sih, kayak boxy kecil. Iya. Itu baju pertama kali kayaknya gue beli vintage, yang maksudnya di dunia vintage tuh pertama kali gue beli itu, terus kayak gue nyampe, gue pakai kayak ya nggak muat, ya udah gue coba jual lagi, lo yang beli, inget banget. Iya sih. Gila itu kayak rasanya tuh udah sedekade deh, lama banget itu. Awal banget kayak mungkin tahun lalu persis kali ya, Juni-Juli gitu. Iya, atau mungkin Mei mungkin. Ya, mungkin even Mei. Kayak kalau baju pertama yang lo beli, baju pertama yang lo beli yang pada saat itu menurut lo kayak wah ini kayak udah agak gila nih gue ngeluarin budget untuk satu baju tuh apa? Kayaknya kalau seinget aku, kayaknya itu Grateful Dead deh, pada masanya. Soalnya aku sempet koleksi tuh Grateful Dead kayak banyak, lumayan. Terus sempet lumayan sabrut karena kayak mikirnya mau koleksi, kayak emang mau memperbanyak kan. Jadi kayak kalau udah lihat Grateful Dead waktu itu kayak ya udah lupa segalanya. Jadi mungkin itu sih lumayan mahal pada waktunya, pas masa-masa kayak belum berani keluarin duit segitu, udah dikeluarin, aku udah kayak keluarin, wah gila juga nih, udah mulai nih, kayak yang tadinya cuma kayak kayaknya budget sebaju paling 200.000 lah ya gitu mentok, wah yang ini kayak wah pecah telur. Jadi kayak kalau selama lo kan berarti awalnya kayak beli koleksi, terus maksudnya itu menurut gua ya cerita hampir kita semua lah yang di sini, maksudnya banyak banget sebagian besar dari kita yang awalnya kayak beli lama-lama kayak ini harusnya kita puter sih, kayak kita apalagi kebetulan kita tahu knowledge-nya gitu, kita suka pop culture, terus kayak cobalah jual aja gitu biar kita juga bisa muterin gitu. Tapi selama lo ngejalanin ini, menurut lo kayak momen-momen yang kayak bikin lo tetap lanjut, atau kayak maksudnya kayak wholesome momennya tuh apa sih yang bikin kayak oke, gue kayak lo tekunin gitu, favorite moment lo di sini? Banyak sih, kayak menurut gue there's a lot that comes out from the community. Kayak menurut aku itu kayak yang pasti community Indonesia kayak saling support. Itu kelihatan banget dari cara kayak anak-anak kayak kalau ada yang pada lagi mau auction, pada nge-repost, or kayak minimal mereka tune in lah, mereka nonton gitu untuk support. Dan itu pun kayak aku sih demen aja sih, kayak perdunian vintage tuh kayak selalu berkembang.
yang aku enjoy. Kayak itu nggak pernah stagnan, nggak pernah kayak oh ya kayaknya udah lihat semua, nggak mungkin gitu. Soalnya kayak dalam sedunia ini hari pasti ada baju. Semua orang tuh pakai baju. Kita nggak bakal habis gitu. Nggak mungkin kayak suatu hari yang kayak gue udah lihat semua. Nggak mungkin gitu. Jadi kayak buat aku it's always fun, it's always exciting to see new things. Kayak that keeps me going. Dan itu pun kayak menurut aku kayak yang seperti Chris kemarin ngomong, kayak kalau silver lining nih dalam pandemi ini, kayak karena pandemi ini kita lebih kenal banyak orang yang mungkin kita nggak mungkin ketemu kalau seandainya hidup kita ya santai-santai aja sebelum pandemi. Kayak sekarang kayak aku bisa kenal lo, bisa kenal kayak anak-anak lain tuh kayak yang sesuatu yang mungkin tidak akan terjadi kalau kita nggak pandemi dan mesti menekunin vintage. Jadi menurut aku itu juga salah satu yang I cherish dari kayak masuk ke dunia vintage ini sih. Kayak banyak kayak gua rasa kayak nambah teman lebih banyak daripada pas di kuliah, ngerti ya saya rasanya kayak banyak banget teman baru gitu loh. Banget. Dan menurut aku juga kayak mungkin dengan karena teknologi kita sekarang yang sangat amat maju dan kayak even though kayak mungkin kita belum pernah ketemu face to face orang ke orang, tapi karena kita lihat mereka live tiap hari atau kayak at least kita kayak gini nih, kita ngobrol kayak gini kayak serasa kayak udah kenal lama aja sih. Jadi kayak menurut aku it's interesting to see sih cara kayak kita communicate in pandemic world aja. Tapi ya aku sih bersyukur ketemu banyak banget orang yang baik banget sama aku, kayak mau share knowledge, mau kayak bantuin kalau kesusahan. Jadi I'm very grateful obviously untuk menemani kebosanan kita di PPKM ini juga. Jadi kayak so great buat pokoknya dari komunitas Indonesia, Amrik, Philippines, Malaysia, semua deh kayak thank you banget yang udah support gitu. Kalau misalkan lo ngebaca let's say setahun setengah terakhir gitu, behavior lo sebagai buyer dan seller kan pas lo awal main, pas lo awal jualan sama awal lo belanja pasti kan beda sama sekarang nih. Menurut lo yang bikin beda tuh kayak apa? Kayak misalkan lo awal kayak lebih impulsif kayak ini mau beli, ini mau beli, ini mau beli. Cuma kalau sekarang kan pasti kayak mikir-mikir. Jual juga, maksudnya apalagi lo mau beli barang yang untuk buat lo dan beli barang yang untuk dijual. Itu kan kayak cara mikirnya beda. Sih, kayak beda. Kayak waktu itu mungkin yang pasti sih ya pas awal-awal semua dibeli karena untuk personal. Karena lebih dari mata consumer yang oh ya aku beli karena aku suka, aku mau pakai gitu kan. Jadi waktu itu nggak pernah memikirkan jangka panjang kayak oh ini bakal bisa dijual lagi nggak ya, kayak sizing doesn't matter, kayak condition doesn't matter, kayak yang penting muat, yang penting suka gitu kan. Jadi kayak dengan berjalannya waktu dan kayak mindsetnya berubah dari 100% consumer buyer jadi 50-50 seller, kolektor. Jadi emang jadi lebih banyak bercabang sih pemikirannya. Kayak jadi yang pasti sih aku masih beli karena emang suka ya. Kalau lihat yang suka ya udah, obviously aku bakal beli. Tapi kayak sekarang juga sebagai seller ya lu pasti ngerti lah karena kita mirip banget nih cara mikirnya nih, Res. Kayak kita kan juga ada kayak yang aduh gue demen banget tapi kayaknya ini nggak cocok deh di marketnya gitu, kayak ini benar-benar personal banget buat gue atau personal banget buat gue gitu kan. Jadi this is never going to sell here gitu, it's not gonna get that enough recognition yang seperti kita recognize that shirt gitu. Kayak terus ya akhirnya sakit hati and everything, but kayak jadi kayak buat gue ya banyak sih sekarang kayak lihat size, lihat kayak whether it's vintage or not, terus yang pasti mau nggak mau kita mesti lihat kayak trend market juga sih, kayak sesuatu yang mungkin
mungkin buat gue nggak terlalu kayak gue minatin banget kayak tapi ya oke, gue bisa appreciate dari dari grafiknya keren atau mungkin dari history-nya sendiri, kayak ada beberapa t-shirt kan emang ada historic value-nya juga kan, jadi buat gue oke, gue sih sah-sah aja. Gue sih sekarang beli benar-benar kayak banyak banget sih, lihat dari grafik iya, historic value iya, kayak whether or not it's vintage ya juga gitu. Jadi kayak yang pasti lebih picky, jauh lebih picky daripada kayak awal-awal, kayak bener-bener sekarang udah. Oh, dan satu hal lagi, sekarang ada budget, nggak boleh sampai. Itu salah satu yang bener-bener kayak udah kayak dikerasin banget, itu ya mesti ada budget, karena kalau enggak, wah mentok men, kayak itu juga salah satu bahkan kita buka toko karena budget, kayak gue ngeliat pengeluaran gue kayak shit, gila sih, ini banyak sih buat beli baju doang loh gitu. Jadi abis itu kayak baru deh kayak ngerasain kayak ngejual, terus ya suka dukanya jual lah, kayak nggak mungkin lah kita semua kayak profit terus, pasti ada loss, pasti kena fake lah, dry rot lah, itu udah pasti lah sebagai seller gitu, kayak nggak mungkin enggak. And menurut gue sih kayak karena itu ya barulah kita berkembang, lebih banyak knowledge, lebih ngerti gitu ke depannya, yang oke, next time I can do better gitu. Okay. Next question is ini ada pertanyaan dari Sips Gallery ya. Dia nanya, what's the best genre of vintage that excite you the most? Best genre, I cannot say like kayak best ya. Kayak there are few genres that I enjoy more than other genres. Tapi to be completely honest, kayak gue embrace all genres, enjoy. Kayak to a certain point, kayak kan sekali lagi kayak menurut aku, kita sebagai kayak manusia ya, kayak we're just kayak attracted to things yang look bagus, yang kelihatan bagus. Kayak kalau emang kelihatan bagus, pasti orang kayak langsung itu bagus gitu. So menurut aku it's just instinct, it's human instinct to enjoy something that looks good. Apalagi kita sekarang benar-benar kayak everything is through the screen. Jadi our visuals tuh benar-benar nomor satu. Jadi kayak buat all genres are okay. I have no problems enjoying like cartoons, NASCAR, band tees, kayak parodies, kayak you name it, kayak yang penting for me, that's a nice shirt gitu. Aku bisa enjoy. I can appreciate that shirt. Jadi kayak buat aku juga sometimes, of course, ada sedikit yang kayak t-shirt snob in me, yang kayak enggak deh. Kayak buat aku masih ada yang kayak sedikit kayak if it's a fake tee, I cannot, ada sedikit itunya for me. Ya, enggak semua orang. Not applying this to everyone. I can understand kayak ada beberapa orang yang kayak yang penting bagus, gue pakai buat sendiri-sendiri. Even though it's a fake tee, it's fine, gitu. Jadi gue nggak ada hate about that. Tapi personally, aku sih nggak. I don't condone fake tees, especially from my store, gitu. Tapi kayak genres, again, aku sih suka semua. Enggak, I don't really have one specific. Tapi kalau bener-bener yang kayak I truly enjoy, kayak nggak terlalu mikir kayak oh ini bagus, I want it, is probably a band tees. I enjoy band tees because I love music. Gue juga belakangan ini berpikir, maksudnya kita ya semua orang yang di sini jadi kayak kebanyakan, sebagian besar orang yang bergelut di sini tuh punya store ujung-ujungnya gitu, walaupun like doesn't matter how serious they're taking the store is, apakah ini kayak serius store kayak atau kayak cuman bisa jualan atau kayak bener-bener like full time di sini, but like this is more like a
curation business gitu loh. Kayak orang percaya sama kurasi lo, jadi kayak lo bilang kayak lo bisa jualan apa aja, lo bisa jualan genre apa aja, tapi tetap dengan kurasi lo gitu loh. Orang percaya sama kurasinya gitu loh. Bukan percaya, maksudnya lebih kayak lebih kayak bisnis selera gitu loh. Kayak gue suka nih sama selera seller yang ini, gue suka sama selera sellernya yang ini gitu loh. Itu kadang jadi kadang jadi apa ya? Decision making gue untuk follow orang juga gitu loh. Kadang kayak karena kan kayak ya maksudnya kadang lo ngeliat seller luar gitu kayak pasti ngeliat kayak ini seleranya bagus, gue follow, bukan yang kayak gimana ya. Jadi ngeliatnya tuh cara dia nge-present sama ngepilih barangnya gitu loh. Jadi menurut gue kayak ini tuh curation business banget sih. Dan orang tuh ngejudge itu banget menurut gue. Secara nggak sadar mungkin orang ngejudge itu gitu loh. I agree. That's why kayak balik lagi, emang kan Instagram emang kayak mengutamakan visuals. That's why kayak emang lihat feed, lihat kayak cara mereka foto, itu kan termasuk dengan kurasi kan. Dan juga kayak kelihatan lah dari kayak dari kurasi lu, dari kurasi gue. Kayak mungkin kayak orang juga udah kayak, oh iya, kalau toko sebelah style-nya kayak gini lah rata-rata pemilihannya gitu. Kayak kalau album cuts, oh ya pemilihannya kayak gini. Kayak kita udah dengan secara tidak sengaja, subconsciously, kita udah di box gitu. Udah, oh ini kayak style ini lebih kayak ini gitu kan. Jadi emang it's very personal. Kayak to be honest, kayak emang vintage tuh bener-bener kayak personal closet each toko gitu. Kayak kita masuk wardrobe-nya satu orang gitu. Jadi emang itu fun ya. Aku sih emang serunya dari sana. Jadi balik lagi kayak ngenilai, maksudnya I mean it's not judging kayak judging in a bad way, but like judging in a good way, ngejudge kayak karakter yang ini gimana, karakter yang ini gimana gitu. Benar. Oke. Next adalah kita pengen lihat koleksi-koleksi lo yang paling lo suka, yang paling berharga, bukan dalam bentuk material tapi dalam bentuk value buat lo yang sendiri. Ada sih beberapa, tapi gue kayak baju gue kayak berserakan, jadi gue cuma ketemu beberapa sih yang ada di sini. Oke. Boleh kita lihat. Ya. Ini baru kelihatan nih kayak emang baju gue genre-nya campur-campur nih. Oke. Jadi kayak gini. Itu salah satu kesayangan. Karena ya ini this is full on menurut aku, ini karena nostalgia doang sih. Karena gue inget banget mendengarkan album ini, specifically this album ya, album Rainbow Tour ini pas gue I don't know like 9-10 tahun gitu. Ini sering banget disetel sebagai kaset di mobil, sama emak gue, sama bokap gue. And gue inget banget kayak gue ke sekolah atau kayak Sunday drives, this is what we listen to. Jadi buat gue ini nostalgia, apalagi this cover album yang ini mengingatkan banget gue sama kaset itu. Kayak kaset nih, itu kaset belakangnya tuh kayak klasik banget ya. Sampai rusak guys, itu dimainin. Itu kaset kayak itu tagnya kan? apa sih? Giant dong. Oke. Iya itu. Bukan tag main-main. Album tuh bener ingrained in my mind. Itu sampai kasetnya gue putar pakai pensil, tau nggak? Saking gampang rusaknya itu kaset. Terus gue ada ini jujur karena gue suka banget sama artnya. Ini Elang juga, ini kesayangan bajunya Elang juga. We both thought of getting this shirt. It took us so long to find this t-shirt. Akhirnya ketemu, kondisinya bagus banget. Ini tuh Brokum ya? My boy from Thailand.
Jadi Siapa? kayak ini vintage Chai salad. Oh, oke. Gue suka ngobrol sama dia kadang-kadang. Iya, kurasi dia bagus banget guys, follow him. Vintage Chai salad bagus banget kurasinya. Ini kayak wah ini kondisinya sih it's so nice. Kayak gue pas ini nyampe, wah gila, gue udah kayak I instantly fell in love with it sih. Bagus banget kondisinya, no flaws, tapi it's fade-nya, wah enak banget. And the tag, obviously. Broken. Mm-mm. Gue pengen nanya deh, Jess. Kalau misalkan sama dia nih, jadi guys ada nama salad vintage, Isalat ya namanya. Nah, di Thailand tuh kan mereka sebagian besar beda sama Indonesia. Menurut gue salah satu yang beda tuh di Thailand adalah mereka masang harga di komen di caption kan. Sementara Indonesia tuh nggak gitu banget. Indonesia tuh hanya sebagian kecil seller yang berani masang harga di caption gitu. Tapi gue sampai sekarang belum pernah belanja di Thailand. Gue pernah belanja di Thailand borongan, tapi gue nggak pernah belanja di Thailand yang kayak barang-barang valuable kayak gitu misalnya. Dan mereka yang gue lihat kalau misalkan akun-akun besar Thailand harganya tuh kayak kalau misalkan kita kan kayak kiblatnya kayak market US gitu karena kayak ada live everyday gitu, tapi Thailand ini kan kayak dunia live-nya nggak terlalu kelihatan, nggak terlalu terjamah lah sama orang-orang di Indonesia gitu karena mungkin perbedaan bahasa juga lebih susah dimengerti gitu. Nah tapi mereka apa? Karena bahasa sih menurut aku kayak kalau kita kan we have English at least gitu kan, kayak yang perekat, bahasa perekatnya English gitu. Tuh buat mereka kan jarang banget yang bisa gitu. Jadi ya menurut gue itu karena live. Nah, kalau misalkan mereka kan naruh harga biasa menurut gue ya, yang kita tahu kiblat Amerika, harga mereka tuh pasti di atas harga Amerika naruhnya. Maksudnya ngagetin aja karena kalau misalkan dilihat dari tingkat negaranya gitu, Amerika kan maksudnya bukan lebih sukses, tapi GDP-nya lebih tinggi daripada Thailand gitu. Tapi harga-harga yang mereka pasang itu lebih tinggi dari Amerika gitu loh. Nah, yang gue penasaran, menurut lo tuh itu apakah dia, maksudnya emang orang sana kalau belanja mahal atau sebenarnya itu harga yang bisa dinego sih? I think both. Menurut gue berdua. Keduanya soalnya kayak menurut gue yang gue dengar dari kayak seller-seller Thailand yang gue kenal, kayak mereka bilang emang di Thailand itu kayak mereka gila banget soal Bentis, kayak lebih gila daripada kita, lebih gila daripada kayak Philippines kan juga gila banget sama Bentisnya. Mereka itu saking doyannya, that's why there's so many fakes. Kayak fakesnya banyak banget karena marketnya itu demand-nya tinggi banget. Jadi bener banget. Buat mereka, they need to find a price difference yang beda. Jadi orang tuh bisa tahu, oh ini fake, ini enggak. Kalau enggak kayak if mereka harganya agak lebih turun, itu sangat susah buat mereka kayak untuk convince orang, ini enggak fake loh, ini asli, this is legit gitu. Jadi kayak mereka bilang, that's why dia ditaruh tinggi, yaitu karena emang demand-nya tinggi, 1, 2, karena mereka perlu memberikan perbedaan antara fake atau enggak. Dan bagusnya orang Thailand rata-rata yang aku tahu, mereka lumayan transparan. Jadi kayak kalau kita ngobrol sama mereka itu oke soal kayak fake atau enggak. Kayak benar-benar kita ngomong aja belak-belakan by the way kayak ini asli atau enggak gitu. Ada yang bilang kayak oh ya aku ada yang asli, tapi aku juga ada yang fake, harganya beda. Jadi aku sukanya Thailand tuh karena mereka they're very very transparent soal fake atau enggak. Jadi kayak mereka bisa tuh bilang kayak oh iya gue ini legit, gue bisa kasih tahu, gue bisa jamin 1000% ini legit. Kalau lu mau lihat yang fake gue ada juga, tapi harganya murah, kayak 20%-nya originalnya lah gitu. Jadi what I like about jadi ada banyak juga account-account di Thailand yang bener-bener di satu account ngejual
asli sama fake tuh juga mereka kadang nggak masalah ya. Nggak, nggak ada masalah sama sekali. Kayak, like, for them, as long as they tell the consumer sih, kayak, oh, ini Hmm. legit, ini gitu. Kayak, mereka itu sangat oke sih. So far kayak, aku ngomong sama mereka, they've been very transparent. Like, mereka selalu yang kayak, oh ya, gue bisa jamin. Terus mereka bisa yang kayak, oh ya, gue new videos, I can give you a comparison gitu. Jadi kayak oke sih, menurut aku sih kayak Oke. so far beli dari Thailand has been okay. Kayak belum pernah Oke. kena drama atau dry rot atau Mhm. fakes. Oke, menurut aku sih it's fair banget mereka pasang harga di posting mereka itu karena juga language barrier sih. Menurut aku kan ada beberapa yang emang nggak bisa Inggris, jadi kayak kalau ngomong sama Mhm. mereka juga kan price yes no nego Mhm. can drop. Yeah. Jadi Mhm. oke gitu. Oke. Next, t-shirt apa lagi coba? Tadi baru 2 ya? Gue ada ini gue juga nggak sengaja beli, but at that time gue kayak aduh ini banyak banget bolongnya, more than I thought I would enjoy. Tapi kayak now it has become one of my favorite tees because pas dipakai bagus banget. Warnanya amazing because it's white on red and black, which is contrast. And obviously gue suka banget Red Hot Chili Peppers. This one, Oh, itu sayang banget yeah. sama baju ini. Pada waktunya gue udah kayak ini kayak it's a weird size. Kayak waktu itu kayak aduh ini pendek banget ya nih. Pendek banget, lebar banget, terus bolongnya banyak banget. So kayak wah, kayaknya ini this is a bad buy. Tapi kayak pas nyampe, change my mind. It's a giant also. Belakangnya yang ya. It's a beautiful. Dan ini sizing lo emang ya? Iya, sizingnya size gue banget. So buat gue sih, ya, this is an NFS. Ini gue sayang banget sama baju ini. Kayak sempet si Alam bilang, aren't you gonna sell that t-shirt? I'm like, no, don't sell it, don't sell the t-shirt. Gue kayak, gue jadi sayang sama ini. So to me, this is one of my favorite shirts as well. Okay. Lah, nih. Alright, And next. then, ini obviously you know these t-shirts. This will never leave my closet because this duo will stay forever. It's the one from Darilu. This one, the Escher. This one, Okay. which is only Gildan. Tapi kapan lagi guys dapat Escher kayak gini? Yeah. Dan temannya itu crewneck on the PJs. Kayaknya crewneck yang punya, kayaknya cuma lo yang punya ada di crewnecknya di Indonesia. Ini juga gila banget. Ini out of everyone yang gue ketemu ini, this is from Fayat, Hype Bosku. Hah? Oh, iya. Udah lama banget ya. Itu tahun lalu ya tapi. Jadi, he put it up for sale on one of his lives. Gak sengaja siang-siang gitu. Terus kayak aku lihat, tapi dia udah bilang nih, dia bilang, tapi Kak Jess, there is like, lumayan nih kayak ada stain, rust stains. Satu, sama dua. Tapi, man, kapan lagi, man? So, when I saw it, wah, nggak pakai babi bu, gue kayak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, I'll just take it, man. Because gue juga koleksi. So, this is definitely an NFS. It wears so well. Dia crewnecknya tuh tag apa sih, Jess? Crewneck, TJ's. TJ's tebal. Oh, oke. So, berarti kayak softy-nya dia ya, softy-nya. Brand softy tapi sweaternya. Iya. Ini sweaternya bagus banget.
masih tebel, kondisinya sih aman banget, aman to the max. Kayak lihat aja nih masih tebel. Ya ini juga sayangan banget, banget banget. Yes, Okay. I know. Hi guys. Everyone follow Vintage Vitamin. He makes like crazy bootlegs. Okay, bootlegsnya mind blowing, bagus banget, guys. Jadi check him out, Vintage Vitamin Bryce, and he's expecting his first child. So congrats to him. Wow, congrats. Terus, nah, gue jujur anime terlalu banyak yang gue ikutin. I am an old head kalau masalah anime. Kayak gue juga nggak terlalu ngikutin yang baru-baru. And then to be honest, kayak nggak terlalu kayak mendalamin banget. Sorry Asad, I am like fake anime girl now. Gak sih? Gue dikit banget. It's very limited. I do enjoy when I do enjoy. Jadi sorry banget Asad. Tapi yeah, this is one of my favorite things as well. Everybody Ini apa? kind of like likes ini Ghost in the Shell, tapi versi anime. Oh, Kids. Okay. Yeah. So this is also keren. one of my favorite t-shirts karena it wears very well, warnanya bagus. Jadi pas gue pertama kali lihat, gue kasih style yang kayak gini gue juga suka. So this is on a Dream Colors. Banget. And thank you Mas Dika for this t-shirt. Ini dari dari Mas Dika. Okay. Bryce, why are you in the hospital? I'm in hospital right now. Oh my God. Why are you in the hospital, man? Hope you're okay. And then, oh ya, gue udah kasih lihat lu deh. So, ini gue juga beli, ini salah satu pembelian gue yang sabrut, kayak pas awal-awal. Ini juga termasuk salah satu baju yang gue beli yang mahal awal-awalnya. Bisa dibilang kayak, like, that's a lot of money. But okay, gak apa-apa. Gue pikir investasi, so sekarang gue belum jual, it's still with me, I still wear it karena kondisinya bagus banget. So, wow. Oh my God. Ini nggak sengaja gue lihat dari, I think kayak scrolling through Instagram, gue lihat, oh baby's coming out, nice, congratulations, you're gonna be a father soon. Wow, oh my God, what a moment. Nice. The baby's coming out. You should name your kid Sade, see? It's right here. Ini kayak, yeah, ini salah satu Sade is pembelian. actually a good name for men or women. Nah, Sade is a good name. Ini pembelian awal. Ya, gue pas lihat kayak, aduh ini bagus banget. Kondisinya aman, warnanya bagus. It's the blue is turquoise ya yang gue suka ya. Ini cakep banget. Mirip Kajet Tatiano, katanya kata Boboho. Makasih lo Bobo. Ini gue senyumin deh. Nah, itu salah satu pembelian gue yang mahal, tapi ya gue keep lah sampai sekarang. Sayang banget sama ini baju. Okay. Sama inilah, ini also pure nostalgia, cause kayak ini juga kayak one of those moments pas gue kecil yang tadinya cuma nonton kartun tuh cuma minggu di RCTI atau Indosiar. Terus tiba-tiba Indovision datang ke Indonesia, terus kita bisa nonton Cartoon Network sama Nickelodeon. Terus langsung kartun karena itu 24 jam kartun. Tapi gue jujur gue lebih anak Nickelodeon sih daripada Cartoon Network. Tapi kayak gue enjoy dua-duanya. Gue ada favorite cartoons dari dekade 90-an dari dua-duanya sih ada banget. Tapi pas gue lihat ini
Gue itu suka banget. This is also from my boss Romkai. Thank you Romkai. This one Oh ya. Mhm. karena ini sama nih dengan slime-nya ini. Mhm. Jadi besar banget. It's on a universal tag. It wears so well. Ini juga puff print. Oh, itu puff print. Ini puff print. Jadi ya, ini juga pure nostalgia doang sih. So, Oke. thank you Romkai. Dia tuh apa ya, Dan ada acara Nickelodeon Mhm. apa Kids Choice Awards yang terakhir dikasih Kids slime Choice hijau Awards. itu ya. Ya, Kids Choice Awards. Itu Ada yang terakhirnya yang kan dikasih slime. iya, Hmm. kayak nggak dikasih tahu, tiba-tiba udah aja. Jadi emang mesti Oke. siap-siap aja kalau dibuang slime. And last but not least, it's probably the most expensive T-shirt I have in my collection. And kayak I think I'm just gonna keep it for like a long ass time because gue jujur gue sama Ella pas bidding on this T-shirt kayak pusing sih. So, but it's okay. We both enjoy the T-shirt. So, Oke. this is Oh, this Sonic is Youth. probably the best Yeah. Sonic Youth T-shirt that I've ever seen. I mean, This the one condition. is probably It's not about the design, on like the condition. condition is pristine, perfect condition, no flaws. Kalau orang bilang oke jockey condition. So, yeah, on Dan with that. dan bener-bener itu bener-bener kayak baru kan ya? Iya. Bener-bener kondisinya Maksud sih nggak ada kayak baru. kayak bukan kondisi wear gitu kan dia? Nggak ada wear-nya sama sekali kayaknya. Ya? Kayak that stuff. Wow. Oh yes, probably it guys. Ini koleksiku yang sampai sekarang aku sayang. So ini is number one at the moment. Oke. Ya. Ini dipakai sih bagus banget sih. Warnanya sih. Ini bahkan mau dicuci juga jadi sayang ya. Bagus banget. Jujur cuma dicuci sekali. Sampai sekarang baru dicuci doang. Pas nyampe udah dicuci. Habis itu udah gak perlu dicuci lagi. Dipakainya kayak cuma di rumah atau kayak keluar bentar. Habis itu jangan dicuci dan di UV aja. Oke. Lanjut. Ada pertanyaan titipan dari cewek gue. Oke. Dia nanya, the experience as a woman in a male-dominated industry menurut lo gimana di dunia vintage? Karena kan kayak, ya lo lihat live aja semuanya didominasi sama laki-laki gitu. Tapi menurut gue di Indonesia, lo salah satu, bisa dibilang cewek yang paling perjalanannya tuh naik gitu loh bukan yang lain gak naik ya, cuma paling cepet menurut gue progresnya naik ke ada di antara yang lain gitu. Menurut lo kayak pengalamannya apa? Maksudnya kayak menurut lo lebih susah atau enggak pertama, atau kayak lo mau share pengalaman lain? Kayak good question sih. Kayak I get kayak jujur kayak pertanyaan itu sering banget kayak gue dapet dari strangers yang kayak mereka rata-rata cewek sih kayak mereka dari thrifting atau kayak lebih ke vintage clothing yang bukan t-shirts. Mereka itu kayak nanya, mereka suka yang how does it feel gitu to like be a vintage tea seller kayak dengan in a male dominated community of course. Jadi buat gue sih kayak gue nggak pernah ngelihatnya kayak gitu sih. I've never seen it kayak gue beda kayak cewek cowok gitu. Kayak. Menurut gue tuh kayak game aja sih sebagai seller. Kan balik lagi seperti yang kita ngomong kayak itu kan semua orang ada taste sendiri. Semua orang ada kayak
cara melihatnya sendiri apa yang bagus, apa yang mereka suka. Jadi kayak gue pernah kayak ngebatasin kayak oh karena gue cewek, like I don't have the capabilities to sell, or I don't have the capabilities to like do better than my male peers, or kayak toko-toko yang jual oleh cowok or men gitu kayak. So buat gue, to be honest, nggak pernah. It never occurred to me deh. Gue dari kayak pertama-tama nggak pernah yang kayak ngerasa kayak, oh ya gue cewek, gue bisa nggak ya? Enggak. Kayak, gue sih slow-slow aja. Gue follow my instincts, yang pasti. Follow my instincts kayak kalau gue lihat, oh ya ini baju bagus, kayaknya ada potensi. Ya udah gue beli, gitu. Dengan sesuaikan yang budget yang gue udah prepare, yang gue udah siapkan. Dan juga ya bisa dibilang gue juga masih belajar lah di dunia vintage ini, masih aja kayak gue masih banyak banget yang gue belum ngerti, kayak juga yang kayak gue belum mendalamin banget kayak. Jadi buat gue it's always it's an open door for learning more things. Kayak gue nggak pernah yang kayak gue udah deh cukup segini aja, enggak. Gue kayak selalu yang kayak gue bisa deh, gue kayak bisa improve lagi kayak dengan tiap live yang gue ikutin, dengan tiap kali kayak oh ya that live was not so great, atau oh ya itu live oke tuh, kayak apa ya kenapa bisa sukses, atau kayak kenapa ya tadi kayak kurang oke gitu. Jadi mesti kayak biasa sih gue analisa lagi, dianalisa ulang sama Elang biasanya kayak apa ya, kenapa ya tadi kayak kurang oke, apa karena pemilihan baju, apa karena juga human error, kayak emang hari ini kayak penontonnya jelek, kayak nggak terlalu banyak, kayak jadi banyak faktor juga sih buat gue. Jadi I think for me, balik lagi ke pertanyaan itu, I never really felt ada problem sih being in Berarti the emang dominant industry. Berarti emang environment-nya juga ngebikin field-nya tuh fair play buat siapa aja tuh bisa sukses di sini nggak sih? Nggak mandang gendernya tuh apa, kayak semua orang kayak, apalagi ditambah kalau misalkan online ya, kayak lo semua punya akses ke sini gitu loh. Lo punya akses untuk live, lo tinggal klik live, lo mau jualan tinggal chat, kayak semuanya tuh punya kesempatan yang sama gitu loh kalau di online. Iya, kayak buat gue sih online benar-benar fair play, kayak yang pas apa sih paling yang bikin agak gimana, kayak ya sebagai cewek mungkin ada sedikit kayak ada ngerasa ya mungkin nggak bisa dianggap seserius kayak kalangan, mungkin pasti ada cewek gitu kayak apa sih dia nggak terlalu ngerti kali ya, kayak cuma kayak, atau there's also pasti ada pemikiran aduh cewek kayak mereka juga cuma jualan muka, pasti there is always haters yang pasti tapi for me so far in the community sih it's more of a positive thing buat gue, kayak sampai sekarang lebih banyak positifnya daripada negatifnya, and that's what keeps me going. Apalagi kayak balik lagi, I always feel kayak gue dapat support banyak banget dari semua orang. Nggak pernah yang, gue belum pernah ketemu orang yang kayak jahat atau kayak emang mau kayak ngejatuhin gue atau apa. So I'm very I guess kayak di komunitas ini has been all love, all been super supportive. Jadi oke lah. I don't see this as a male dominated industry. It's fair game, man. Iya. Kayak emang ya berarti gue juga pas cewek gue nanya, gue juga kayak iya juga ya, maksudnya di sini emang dunia laki-laki banget gitu, kayak banyak, walaupun ya gue juga ngelihat banyak cewek, cuma kayak tapi nggak pernah ngelihat cewek malah kayak ngelihat cewek di sini tuh kayak breath of fresh air gitu loh, kayak yes finally, kayak ayo gitu loh, kayak malah jadi kayak let's do this together, dibanding kayak ngelihat kayak ngejudge kayak nggak gimana kayak malah semangat gitu loh, semakin rame orang di sini macam-macam gitu loh.
Iya, menurut gue sih kayak malah it's always a breath of fresh from women because itu kebanyakan cowok juga kan nggak bosan cowok terus Iya lah, enak gue juga kan seru ngeliatinnya aja. mulu. Em, Ya kan? iya lah. No hate, tapi ya, ya dong, Em, kan itu. selanjutnya 20 orang di sini kalau misalkan ada yang mau nanya pertanyaan buat Jessica, silahkan dikasih waktu kali ini untuk ngasih pertanyaan. Ada decent, always decent kakak cantik nih. Halo, ini salah satu cewek yang hebat. Kayak menurut gua kayak si siapa namanya Nat tuh juga ngasih warna yang beda banget gitu loh, jadi seller di Oh jadi iya, seller di dunia vintage Indonesia beda banget, cara gamenya tuh beda gitu loh. iya, dia Dari itu hmm, old soul banget ya. hmm, dari bikin Kayak booth muda, terus dia iya kayak terus moodnya kayak cara-cara bagus. marketingnya juga fresh banget, cara marketing itu fresh gitu loh. Exactly. Nggak nggak konvensional. Cie, Nat emang gitu, keren kan dia emang kayak soulnya keren dari sananya. Iya. Nggak ada yang ngasih pertanyaan nih. Halo, Ya. Naren Palpak Inc. What's up? Thank you Mas Naren. Mas Naren juga udah lama nih main vintage. Ada siapa aja sih? Coba aja. Oke, udah selesai ya. Iya, Iya kita deh. sudah selesai. Kalau gitu, Astaga. gue mikir kayak gue pengen punya, Dua lawas, gue dua pengen lause. punya. Gue baru bangun. Hai Yaudah. Atan. Halo Atan. Gue pengen punya satu pertanyaan yang kayak pengen gue tanya ke setiap guest juga sih. Cuma I'm not sure if this is gonna be the question, tapi gue rasa ini sesuatu yang orang-orang selalu pengen denger. Oke. Kalau misalkan lo bisa ngasih advice buat orang-orang yang baru, seller-seller yang baru bergabung di sini gitu. Menurut lo, apa yang sifat-sifat apa aja sih yang kayak perlu mereka punya? Maksudnya nggak harus sifat deh, kayak ya misalkan kayak hard work itu kan kayak pasti lah. Tapi itu kan juga kayak sifat gitu, itu kayak skill yang harus di hard work gitu. Dan kayak misalkan Oh, apalah, misalkan kayak misalkan sabar deh gitu. Maksudnya kayak gue nggak, buat gue nggak gampang. Soalnya gue orangnya tuh gampang irritated banget. Gue orangnya sama hal-hal kecil gitu. Cuma kayak kita kan juga jualan juga jadi customer service dong, ngurusin banyak orang ngechat gitu. Itu kadang gue nggak sabaran sama gitu-gitu. Cuma itu yang harus gue belajar, kayak sabar. sabar kan itu penting kok. Sabar tuh penting dengan in many ways. Nggak cuma admin yang udah pasti emang mesti sabar ya. Oke, untuk mendapatkan DM yang bikin naik darah itu udah pasti. Oke, apalagi dapat DM yang kayak ya kalian tahu lah ya, sebagai seller DM yang Anda bikin naik darah dikit ya. So Ini apa, ya itu pasti BRP ya, BRP tanda tanya. Sometimes nggak ada tanda tanya, cuma BRP aja. Nggak ada. Kalau nggak harga, ya elah harga BRP, apalagi sih kayak paling atau dia mereka cuma screenshot barangnya, nggak kasih tahu apa-apa, cuma iya udah apa nggak dapet apa-apa. Atau pernah apalagi ya, kalau yang apalagi yang aneh ya, paling baju ini laku berapa gitu. Kayak itu agak annoying sih. yang menurut gue, I don't know ya, kayak menurut gue sih sah ya nanya, tapi kayak gue nggak bisa jawab pertanyaan itu, kayak
kayak menurut kakak ini bakal laku berapa? Itu susah dijawab kayak karena harga itu fluctuate, itu bisa naik turun. Jadi kayak kalau seandainya kayak lu nanya gue pas harganya lagi tinggi-tingginya, ya pasti gue bilang kayak oh ya bisa segitu gitu, di kepala gue ya bisa segitu. Tapi kalau seandainya emang berarti trennya udah lewat, gitu, kayak ya harganya nggak mungkin segitu lagi. Kayak balik lagi kayak lives gitu, kayak kalau seandainya ada t-shirt A terjual segini, kayak terus tiba-tiba itu t-shirt keluar lagi ntar di live lain, bisa aja lebih mahal, bisa aja lebih murah, kan nggak tahu. Itu balik lagi ya hokinya masing-masing. Jadi kayak kalau emang pas dapet buyer yang kayak mau, yang kayak ngelihat bajunya emang worth it seharga itu, ya oke. Tapi kalau tiba-tiba dapetnya viewers yang kayak nggak terlalu appreciate baju itu, ya bisa aja poek gitu. Jadi kayak emang bukan yang aku nggak mau jawab, aku nggak bisa jawab itu. Kayak itu benar-benar tanya yang agak gimana ya, agak emang nggak bisa dijawab sih. Kayak susah kayak main prediksian. Jadi sorry banget nih ya yang kayak kalau ada orang yang nanya-nanya pertanyaan itu di DM aku nggak bisa jawab, jujur. Itu kayak sesuatu yang just hard to answer. Terus kayak apa lagi ya, itu sabar, itu udah pasti sabar. Dua, mesti ada budget, itu penting banget. Itu kayak benar-benar jangan beli lebih dari yang budget yang kalian punya, oke? Kayak benar at the end of the day, kalau dipikir-pikir lagi, benar-benar kayak dipikir-pikir lagi, ini cuma baju, guys. Ini t-shirt loh. Kayak ini bukan sesuatu yang life or death situation. Ini baju juga berputar. Nggak mungkin kayak ya kita ketinggalan satu baju, kita bakal kayak gimana gitu. Jadi belilah sesuai budget, belilah sesuai kayak emang pas-pasnya, range masing-masing, jangan dipaksakan. Kayak kesian kamunya sebagai seller gitu, kayak jangan karena kayak wah kayak gatel atau kayak sabrut dia kayak pada bidding kalau t-shirt ini lagi hype mesti beli, jangan gitu. Kayak aku juga pasti ada gitunya, tapi balik lagi kayak mesti benar-benar mesti ada remnya dikit. Menurut aku mesti ada remnya dikit. Aku udah ngelewatinnya, Reza juga udah ngelewatinnya. Jadi kita sebagai yang udah melewati sabrut-sabrut itu kayak advice aku sih ya rem. Kalau kayak menurut kalian kayak udah ada suara kecil kayak kayaknya ini terlalu mahal deh, kayak jangan. Itu berarti memang terlalu mahal gitu. Terus apa lagi ya? Oh, take time for time outs. Soalnya menurut aku karena ya gini lah, karena kita PPKM, terus nggak bisa kemana-mana, kayak gampang sekali kita kesedot online live kita. Live tiap hari, nggak lihat waktu. Gua ini ini. Yes, itu time out. Karena itu gampang banget burn out, guys. And itu salah satu faktor yang akan bikin kamu capek sama dunia vintage. Kayak karena itu benar-benar dunia vintage tuh nggak ada matinya. Tiap hari pasti ada aja yang posting, pasti ada aja yang live. And then bisa dengan gampangnya kayak tiba-tiba lu scroll udah 2 jam, 3 jam gitu. Terus lupa segala hal yang lain. Jadi menurut aku sih take time outs itu penting buat kesehatan yang udah pasti. Mata pasti capek, badan juga pasti capek. Jadi vintage world is not everything. Jadi ya ambil breaks lah. Pasti kayak
gak mungkin kemana-mana. Vintage Iya, world iya. tuh is there. Jadi menurut aku take breaks, karena aku juga sering banget, aku juga kayak lihat kayak gila ya, aku itu dari siang sore kayak sempet yang kayaknya ngapa-ngapain tetap pasang handphone di there, lihat live, set. Hmm. Jadi kayak background aku itu orang kayak, guys, so I have this t-shirt 23 by 29 background gitu, kayak tetap ngerjain apa, tetap ada suara gitu, atau guys hari ini gue ada jadi Ini kayak gue jadi ketawa karena soundtrack ketawa kehidupan gue itu. ketawa karena relatable banget tau gak lu? Apa? Gue ketawa gara-gara relatable banget. Iya kan? Iya kan? Kayak lu lagi ngapain, tapi di sini ada suaranya. Guys, today we have apa, kayak, okay, $70, we're looking for 75. Atau apa gitu. Sumpah gue nyuci piring aja nonton live ya. Nyuci piring Tetap aja di mana nonton aja live kayak gitu. gitu. Iya, tiap hari dia nonton live, in and out nonton live, kayak apalagi kayak kalau udah jam-jam 7 ke atas tuh kayak wow, rame kan. Iya, iya, iya. Makan, we're looking for 125, and it's going to congrats. Asli. Tapi kalau gue pribadi yang paling sacred buat gue itu makan sama di kasur tuh gue, dan kayak makan tuh gue di tengah, pokoknya selama gue mulai makan, akhir makan, HP tuh gue nggak sama HP pokoknya. HP tuh nggak ada pas lagi makan pokoknya, sama pas mau tidur udah HP udah, kayak pokoknya kayak itu udah maksudnya sebisa gue, walaupun ya gue goblok juga gitu, gue nggak bisa juga kayak ya setiap hari gue di HP, cuma kayak itu sebisa-bisanya gue ngenahan diri gue tuh makan sama mau tidur tuh gue udah HP udah done gitu. Tapi ya kadang kayak tetep aja kayak malamnya jadi kayak kalau nggak bisa browsing di kasur jadi kayak sampai ngantuk banget, duduk dulu di luar karena ngantuk banget baru ke kasur. Sama, gue juga sekarang gue terapin, kalau gue udah masuk kasur, gue coba nggak pegang handphone. Jadi handphone is in the living room, di ruang tamu. Jadi gue kayak gue ini sampai capek, sampai ngantuk, ya udah baru masuk kamar tidur gitu. Tapi makan sih tetap di parah loh. Kayak kemarin aja kayak gue masih kayak, aduh makan, gue masih kayak gue makan gue taro, gue dengerin gitu. Kayak gue lagi masak aja gue masih dengerin dia. Jadi kayak ya agak gokil sih. Terus ya apa? Ya itu sih kayak menurut gue kayak masih detox. Dan ya oke, gue ada satu lagi. Tapi menurut gue sih agak controversial to say. Tapi masing-masing lagi ya. Ini dari gue aja, kayak don't go into vintage thinking it's the new hype piece. I think kayak ini, this is personal. Gue nggak ada hate sama orang yang emang kayak doing this as a full time job sebagai seller, emang untuk cari duit. It's okay. Gue nggak apa-apa. Gue sih all for you man. Gue sih support aja. Tapi kayak menurut gue sih kayak ya kalau bisa jangan kayak masuk ini just untuk cari cuannya aja, karena kayak gue ini dari t-shirt snob nih ya, ini cuma dari bagian snob gue ya, kayak menurut gue itu ya kesian aja kalau seandainya industrinya itu di blow up menjadi kayak hypebeast, jadi kayak sesuatu yang tadinya dibuild dari nostalgia, dari kayak memories gitu, dijadikan sebuah ajang ya itu jual beli, jadi marketplace undi gitu, kayak jadi that's why kayak menurut aku fix itu keluar karena ya itu, karena orang tuh jadi ya oh ya ini keren, ini seru, ini kayak it's a trendy thing gitu. Jadi menurut aku bisa like
if you think like, okay, I'm just gonna go in to get money, go out, ya sah-sah aja, but I feel like kayak kesian aja industrinya, ada kesiannya dikit, because like there's a lot of people yang ngelakuin ini, apalagi yang old heads yang udah dari lama-lamanya, mereka ngelakuin ini emang karena mereka enjoy baju, mereka suka konsep recycling baju lama, terus kayak the history of t-shirts, apalagi kalau yang benar-benar kayak yang kolektor sejati ya, yang kayak oh ya udah tahu banget kayak baju ini dari tahun ini, this is why I put such a high value on it gitu, terus tiba-tiba kayak karena there's value to it, terus fast fashion bikin kayak kopiannya gitu kan, jadi nggak asik gitu. Jadi for me, yeah, that is also one thing yang I don't say advice, tapi kayak nggak bisa bilang advice sih, kayak sesuatu yang dari gue, kayak kalau bisa sih jangan, kalau emang kayak cuma untuk gitu-gitu doang gitu. Gue rasa tapi emang manusia punya kecenderungan untuk ngelakuin itu sih. Apalagi kayak maksudnya nggak cuma di Indonesia sih, worldwide juga, cuma khususnya di Indonesia sih menurut gue kayak ada banget kecenderungan apa ya, maksudnya saat ada satu yang lagi gila, lo consume sampai parah banget, consume terus kayak latah, ngerti gak sih saat lo latah? Kayak I think it's Indonesian thing sih. Iya, kayak cepet suka, cepet keluar juga gitu loh. Kayak susah iya, banget kayak untuk kayak nge-sustain-nya tuh susah banget gitu loh. Nge-sustain sesuatu biar kayak maksudnya logikanya adalah kalau misalkan lo bawa gini terus, pasti ada gininya gitu loh. Jadi mendingan kayak pelan-pelan aja naikin, tapi longevity-nya tuh sampai jauh gitu loh. Daripada lo gini, cuma kalau misalkan lo naikinnya pelan-pelan, jadi kayak ada, maksudnya gue juga mikir untuk this is that, menurut gue kayak, gue berpikir untuk ayolah bikin event yang acara, bukan ngedagang gitu loh. Karena all day, all night tuh dagang, lu ngelihat live tuh dagang gitu loh. Kayak perlu ada konten non dagang di sini gitu loh. Karena capek dagang terus gitu loh. Dan kayak this gunanya ada, menurut gua pribadi, gunanya ngobrol kayak gini, ngebuka interest orang adalah kayak ngasih knowledge kan. Dan saat orang udah tahu knowledge-nya tentang apa, kayak saat orang ngelihat, oh nih Jessica suka sama baju art sama baju band gitu, dan orang ngelihat passion itu di lo, orang juga jadi mikir kayak, oh ya passion gue apa ya, maksudnya karena saat passionnya udah nyala semua, itu yang ngebikin ini bertahan lama gitu loh, bukan kayak cuman tergiur dari making money-nya gitu loh, tapi lebih tergiur dari kayak, oh gue juga mesti nemuin apa nostalgia gue gitu loh, dan ngebentuk karakter toko gue karena ini nostalgia gue gitu loh. Iya emang, jadi kayak buat gue sih kayak it's always, ya dari gue sih waktu itu sih, gue emang suka sharing knowledge, jadi kayak kalau orang nanya, ya buat gue sih sah-sah aja sih, kalau ditanya dengan baik ya gue jawab apa yang gue tahu ya, jadi kayak gue juga kayak not an expert, gue juga kayak baru jalan setahun. Jadi kayak emang kalau bisa, I always try untuk bantu yang baru-baru yang emang nanya, oh ini, itu, cara kayak identify, kayak dry rot gimana, fix gimana, itu kan juga kayak, gue juga baru taunya karena emang ya kejadian, dapat fix. Ya udah, lama-lama kan ngerti dry rot, gue juga kayak pas awal-awal gue juga nggak tahu dry rot, kayak gue tahu kayak ada sesuatu yang namanya dry rot aja, itu kayak mungkin kayak baru Agustus September kemarin gitu kan, itu pun karena kejadian, aku kejadian ngejual baju dry rot, nggak tahu itu dry rot gitu, karena aku itu juga tesnya yang cuma di hem yang biasa gini-giniin aman, jual keluar, terus kayak orangnya juga baik, jadi nggak apa-apa.
dia coba bilang Jess kayaknya ini dry rot deh gitu. Dan I'm like, serius? Terus dia kayak kasih tahu. Nah dari situ dia yang ngajarin. Aku juga bilang sorry banget nih ya, kayak aku sih udah tesnya kayak gitu, tapi waktu sih nggak apa-apa, kayak boleh nggak kayak lu ngajarin gue cara how to do a proper dry rot test. Terus kayak dia bilang, oh ya udah, dia videoin, oh pokoknya kayak gini. Dia bilang nggak boleh cuma satu tempat ngeceknya, kayak lu mesti ngecek berapa tempat. Terus dry rot tuh kayak patches, dia itu nggak kayak full dry rot, dia itu mesti ngeliat ibaratnya itu kayak kejatuhan air, jadi splash gitu kan, jadi kayak bisa bercak. Jadi kayak deh, dari bagian, ada beberapa bagian gitu. Pokoknya ya pasti cek. Kalau itu udah aman, dia bilang lu mesti cek cap ini, sleeve-nya, lu mesti cek sininya. Dan itu pun kayak kalau mau bener-bener pasti banget, mesti do finger test juga gitu. Jangan yang kayak gini doang. Karena kayak hem kan itu tebel ya. Karena itu kan lipetan. Jadi mungkin ini lebih kuat. Jadi itu mestinya cek lagi yang kayak di bagian di atasnya hem yang diginiin. Itu biasanya kayak kalau banget itu pasti jebol. Dan kalau kayak terlalu parah juga, biasanya itu pasti ada rip dikit. Jadi itu udah pasti ketahuan. Enggak. Jadi kayak dari sananya aku baru kayak, oh oke, sekarang aku tahu deh kalau kedepannya ada dry rot, itu caranya ngetes gitu. Sebelumnya sama sekali aku nggak tahu. Kayak mereka juga lama-lama kayak si Raffi bilang ada baunya. Iya guys, dry rot ada bau. Ada bau kayak chemicalnya lah, kayak bau chemical gitu. Kalau udah sering ketemu dry rot, baunya itu tahu banget deh. Kayak kalau udah buka plastik nyampe ketara banget. Jadi emang bener-bener dari pengalaman sih kalau dry rot. Fake juga kayak fake agak lebih susah sih. Kalau dilihat dari screen itu agak susah. Fake tuh kayak jujur mesti dilihat dan dipegang sih baju fake, karena kayak aku udah pernah lihat baju fake yang ketara sih gampang banget. Tapi kayak kalau yang udah bagus, yang quality-nya yang sudah bisa cracking, udah fit-nya udah bisa bagus banget, terus kayak kondisinya dibikin kayak ada sedikit fraying lah, udah dipakai gitu, itu susah jujur. Kayak itu dia aku disuruh kayak dikasih dua, disuruh pilih yang mana fake yang mana enggak, itu susah banget buat aku masih kayak, karena sekarang udah pinter-pinter bikin fake-nya. Jadi lagi jadi tapi jangan takut lah. Menurut aku itu juga one of the advice I would give, jangan takut. Jangan takut ya kena proyek lah ya. Jangan takut kayak bikin kesalahan, jangan takut kayak aduh kayak gue kena fake atau aduh gue kena dry rot, kayak ya udah kejadian, move on, anggap aja duit kuliah vintage gitu. Itu kan buat kedepannya. Jess, gue ada satu pertanyaan terakhir. Gue lupa nih tadi ada pertanyaan, cuma gue lupa sebutin. Pertanyaannya dari Aryo, Triple Trouble Vintage. Dia bilang, apa pet peeve di Instagram Live? Your pet peeve di Instagram Live. How yang lo Instagram Live, ya Instagram Live auction kali ya. Maksudnya sesuatu yang kayak lo kalau misalnya nonton di auction tuh kayak Oke, bentar. Gue mikir dulu. Pet peeve on Instagram Live. Gue ada satu. Gue paling nggak, well, it doesn't have to be like kayak gini, tapi kayak gue paling nggak suka sebagai penonton aja. Kalau seandainya ada baju nih, lagi di auction, belum selesai auction, tiba-tiba di komen bilang, gue ada yang baju yang sama, gue jual segini lebih murah.
menurut gue itu nggak sopan. Itu nggak sopan sama sekali. Gue bete banget lihat itu. Gue sebagai penonton gue bete, and gue kesian sama sellernya. Lo bayangin nih ada toko, ada yang jual baju kayak ini, saya lagi jual baju, ada baju ini, terus ada orang datang kayak, saya juga punya baju itu. Iya. Gue Beli dari sama saya, lo. iya. Beli dari saya aja, Iya. gue punya nih Iya, baju ini, gue deh. kayak nggak sopan. Itu kan nyebelin kan. Buat gue itu nyebelin, itu nggak sopan. Karena gue paling nggak bisa sama orang nggak sopan. Gue kayak, gila sih ini. Gue ngomong gak ada respect. Kalau yang kayak orang kayak gitu, gue gak bisa. Gue gak bisa. Gue kayak di live bule, itu sering banget ada yang kayak gitu. Gue, aduh, gak kuat gue kalau kayak gitu. Gue kayak, wah ini orang. Gue bukannya pernah, gue nggak pernah sih jadi orang yang kayak gitu, tapi gue punya cara gue adalah misalkan gue lagi nonton live nih, gue lagi jadi penonton doang nonton live, terus ada orang jual baju yang sama-sama sama yang gue punya nih, ya kan? Nah ini gue sama kayak lu. Gue nonton sampai selesai, sampai barang itu udah lewat, gue DM orang itu. Iya. Kalau dia nggak dapet, second buyer-nya nggak dapet, gue DM. Kayak gue lihat. Gue nyatet yang 3 terakhir siapa, 3 gue terakhir nyatet yang the last siapa. 3 bidders. Iya. Terus gue samperin. Menurut gue itu still fair. Soalnya kayak, but it's fair. Terus the t-shirt is sold dengan sekian harga berapa. Terus kayak, ya udah fair game. It's sold. Dan ya berarti kayak get ready untuk dapat harga di bawah harga yang laku di auction aja nggak sih? Ya udah. Iya. Menurut gue sih itu fair. Menurut gue itu masih sopan. Kayak gue cuma nggak suka ya itu kayak kalau yang ngelakuin langsung di komen tuh kayak ngerusakin rezeki orang, tau gak sih? Iya benar. Benar banget gitu. Benar banget tuh. Tapi ya, Adi katanya jiwa lawas nggak akan bugil-bugil lagi deh kalau gitu bilang. Bagus. Bagus Kalau jiwa lawas itu kan dia emang maskotnya Indo Vintage Community ya, jadi dia emang udah boleh deh ngapain aja bebas. Mau jungkir balik kayak mau bugil kayak. Katanya biasain kalau lelang dikasih free ongkir biar nambah tali silaturahmi. Bener tuh. Gue nggak pernah sih, gue jarang banget, cuma bener. bener. That's a good way. Gue depends. Gue kayak sometimes kayak ya depends sih. Buat gue kayak kalau lagi pengen kasih free ongkir, gue kasih free ongkir. Kayak iya, gue kadang biasanya kalau baju-baju di atas 5 juta deh, kasih aja lah free ongkir gitu. Iya, buat gue kayak ya lihat lah, kalau kayak emang bajunya nggak kayak terjun bebas banget. Ya free ongkir lah, that's fine. Paling nyebelin tuh udah kayak lo. Oh ya benar. Kalau lo apa? Sebelum itu paling sebel tuh kalau lo auction laku, tapi lu rugi, terus orang kayak free ongkir dong, kayak aduh, gua aja rugi bro, lo minta free ongkir. Terjadi itu sering terjadi. Saya ngerti, I feel you. I feel you. Sering banget gue itu ngerasain itu kalau gue lagi steal deal. Sering banget kayak itu baju itu gue udah rugi udah pasti. Oke, steal deal gue udah pasti rugi. Terus bilangnya orangnya yang kayak Kak, free ongkir aja ya Kak. Wah, berat tuh. I mean like, aduh. Kadang tuh pengen banget dibalikin tau kalau kayak misalkan sama-sama di Jakarta gitu, terus dia yang kayak, tapi kan cuma 10.000 Kak, terus kayak gue yang kayak, ya gue juga bakal ngasih argumen yang sama, tapi kan cuma 10.000, kenapa nggak lo aja yang nambah 10.000? Dibalikin lagi. It's true. Bener banget kayak, aduh guys, kayak man, lo beli baju gue 200.000 atau 100.000
Terus lu minta gue free ongkir. Itu kayak, gue. Sometimes I feel so sad. Tapi gue lagi kayak, aduh ya udah deh, bebas deh. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kayak, maksud gue kayak, aduh. Kayak udah lagi baru kelar live nih, udah dimatiin terus kayak aduh rugi lagi dikit, terus baca DM kayak kak free ongkirnya, kayak lu gila lu, tega. Tega lu. Iya, gue itu sih jujur, iya. Kayak gue kalau ada yang gitu, gue juga sampai kayak, sedih amat kayaknya gue gitu. Gue kreatif gue apa ya? Kreatif gue, gue tahu dan gue kepikiran kayak gue pengen banget bikin konten tentang gitu. Karena kayak fetish gue itu kalau misalkan di live auction, apalagi gue sekarang, ya apalagi kalau misalkan gue nge-host ya, apalagi nge-host nih, nge-host kan gue kayak bertanggung jawab sama seller sama buyer gitu. Terus gue ya udah nge-host nih, terus misalkan oke, gue ya maksudnya deep down kan gue tahu dong harga pasaran baju sebenarnya berapa gitu loh, kayak ada lah perkiraan pasaran baju tuh berapa gitu. Terus gue emang ngeliat nih kayak kayaknya masih di bawah harga pasar nih bajunya gitu. Tapi gue diam aja kayak oke, sambil nunggu. Terus misalkan kan kayak caranya kayak oke, gue countdown ya buat ngasih pressure gitu. Terus dari gue mau ngasih pressure sampai end, itu tuh orang yang kayak still yo, masih still yo gitu tuh, kayak pengen banget gue kayak ya kalau still nge-beat dong gitu loh. Bentar. Kalau orang tuh kayak kalau misal jangan teriak-teriak still kalau misalkan nggak ngebeat kalau bisa gitu loh. Oke. Nah, sorry. Makanya kalau misalkan jangan teriak-teriak still kalau nggak ngebeat, kayak kalau misalkan teriak-teriak still kalau bisa ngebeat, bantuin gitu loh, kayak jangan kayak still ini kayak gitu, kayak ini kan kita ngeliatnya di pasar ya, kayak kita di pasar nih setiap hari gitu. Kayak lo ada yang mau jual beli kayak still nih murah banget tapi nggak beli. ngebeat dong, jangan teriak-teriak doang. Yang kayak apa? Yang tahu gak sih yang auction yang kayak skinny terus ada tiba-tiba ada orang yang kayak still. Iya kayak wah ini parah banget, masih murah banget kayak ya ngebit. Jangan teriak-teriak doang. Karena kadang waktu di auction kan juga ada pengen bikin, maksudnya pengen apa ya, kayak ngenyeimbangin seller untung, buyer juga happy sama harganya gitu loh. Iya. Hai, siapa namanya? Hai, what's your name? Dapetin dulu. Namanya siapa? Oke. Hai. Baru selesai berenang mereka. Oh, seru banget. Kalau yang kakaknya siapa namanya? Kakak siapa namanya? Kakaknya Heru udah. Heru. Abang, mau lihat, Bang? What's that? Oh, nih. Gimana bikin? Iya. Hai Neru. Udah. Iya. Future vintage dealer right there katanya. Hai. Sama kamu aja deh yang nggak di. Magic. You got magic from Oma. Terus sekarang tiba-tiba ada. Nice. Dikasih itu apa? Magic kit sama omanya. Jadi excited ya, excited. Oke deh, kalau gitu thank you so much for your time ngobrol-ngobrolnya. Thank you so much for having me. It's just another Thursday, kayak ngobrol-ngobrol biasa aja. Ini sebenarnya cuma lebih. Oh iya dong, ini kan ngobrol biasa. Oke, thank you so much.
Thank you so much for having me. Sehat-sehat. Thank you for everyone yang udah nonton, udah dengerin kita bercerita tentang vintage. Yes. Mhm. Salam buat Om Elang, sehat-sehat buat semuanya. Bye-bye. Bye semua. Thank you.